Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kesempatan ini kita berada di salah satu kebun kopi milik warga masyarakat yang selama ini kita sebagai penikmat kopi, maka ini sesungguhnya aslinya kopi. Ini adalah jenis kopi Arabica. Jenis kopi Arabica ini jenis kopi yang rasanya ke asam-asaman dan tempat tumbuhnya itu tidak bisa terbuka, cukup 30% sinar matahari. Nah seperti ini nih. Maka kenapa dulu dikembangkan di Pangalengan di LMDH. Nah itu salah satu untuk optimalisasi lahan-lahan kehutanan, dimana bagaimana lahan kehutanan itu berdaya guna ekonomi. Maka ada pola agroforestry, digabungkan antara tanaman agro pertanian dengan tanaman kehutanan. Nah ini tanaman pertaniannya begitu. Kopi ini karena 2 tahun kopi Arabica itu bisa dipanen ya, dan tidak terlalu tinggi, nanti harus di pruning. Kemudian dari sisi inilah yang nanti menjadi penopang ekonomi masyarakat, di mana kopi ini bisa sampai 25 tahun produksinya. Jadi nanam satu kali, nanti selama bertahun-tahun petani kalau tekun, teliti, dipelihara dengan baik, maka akan panen dengan jangka waktu yang cukup panjang. Inilah salah satu pola pembangunan hutan supaya tetap bernilai ekonomis. Tetapi juga tidak hanya berpikir ekonomis, kita harus berpikir ekologis. Bagaimana lingkungannya tetap terjaga, maka tanaman ini ramah dengan tutupan, sehingga butuh tanaman yang menutupi dirinya supaya tidak terlalu tersinari oleh matahari. Maka perlu tegakkan, namanya ini tanaman-tanaman kehutanan. Salah satunya bisa dicampurkan dengan tanaman pinus atau tanaman kehutanan yang lain yang bisa beradaptasi dengan kopi. Begitulah kira-kira rekan-rekan sebagai salah satu ikhtiar kita dalam rangka optimalisasi hasil hutan. Jadi di hutan itu ada HBK, hasil hutan bukan kayu. Nah salah satunya ini nih. Jadi kalau kayu kan nunggu harus 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun, maka lama masyarakat untuk mendapatkan nilai ekonomis. Maka disondingkan atau digabungkan dengan tanaman yang lain dengan konsep agroforestry, kemudian bisa juga dengan konsep agrosilvopastural. Jadi selain kopi nanti bisa ditanami di bawahnya rumput-rumput gajah atau rumput-rumput yang lainnya. Kemudian kita siapkan ternaknya. Jadi para petani, pengolah hutan tidak harus lama menunggu hasil hutan dari kayu, tetapi hasil hutan yang bukan kayu juga banyak dan lebih ekonomis dari peternakan. Misalkan rumputnya dipanen untuk apa? Untuk pakan ternak. Nah, maka nilai ekonomisnya dari kegiatan peternakan. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu para petani, mari kita sama-sama membuka pola pikir kita bahwa harus yakin hidup ini perlu keberlanjutan dan hutan ini perlu diwariskan. Memanfaatkan itu bukan mengeksploitasi, tetapi bagaimana ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis dapat menjaga nilai-nilai ekologis. Indonesia harus tetap jaya ke depan, dan tantangan kita ke depan adalah climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi tantangan besar bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Maka dari sekarang kita harus memulai dengan prinsip-prinsip ekologis dan prinsip-prinsip ekonomi dalam menjaga tata kelola kehutanan yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.